Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bermisah dengan saya Sudarmin dalam program Ruqyah Syariah, insyaallah. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, ya pagi ini kami sampaikan ya setelah ruqyah kita mengambil pelajaran, kita ngambil ibrohnya, kita ngambil maknanya, kita ambil kebaikannya seperti apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari menjalani hidup ini ya, insyaallah. Nah, kali ini kita mengisahkan tentang seorang pengurus masjid ya yang sangat terkenal di tempat kami, masjid terbesar ya di tempat kami ya. Salah satunya adalah orang yang taat, orang yang insyaallah ya soleh, baik ya. Beliau juga seorang imam masjid gitu ya, tapi qadarullah atas dirinya dapat cobaan penyakit yang cukup lama selama 7 tahun ya, selama 7 tahun menderita ya, hampir lumpuh ya, sangat susah ya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih diberikan kesempatan panjang umur, masih dikaruniakan ya, masih bisa beribadah. Nah, kali ini kita dihubungi sama beliau untuk terapi ya, ada apa di dalam tubuhnya selama sekian tahun ini, kurang lebih 7 tahun ya. Penyakit itu berulang-ulang terus dan belum sembuh-sembuh ya. Memang beliau kelihatan secara fisik lebih baik gitu, tapi penyakit itu tidak hilang-hilang, dan kemarin menjelang akhir Ramadan merasakan penyakit itu semakin parah ya. Kakinya seperti ditusuk-tusuk, seperti ada yang berjalan ya, seperti ada yang merayap-rayap seperti cacing di kakinya, dan itu kelihatan sampai nonjol-nonjol uratnya ya. Kemudian pundaknya sangat berat, sakit ya, itu bertahun-tahun juga ya. Lambungnya, kemudian ya banyak hal-hal yang dia rasakan terus berulang sampai terapi kemana-mana, berobat kemana-mana ya, belum juga Allah kasih kesembuhan ya. Atas izin dan pertolongan Allah ya, ternyata saat kita ruqyah, yaitu ada orang yang kesat, ada yang orang yang iri, mungkin sakit hati, mungkin marah, mungkin dengki ya, bisa jadi jabatan, bisa jadi ya usaha, bisa jadi ya kebencian, wallahu alam, tidak ngerti. Yang jelas ada orang yang hatinya kotor dan sangat tega, sangat keji, sangat kejam karena dia mengirim santet untuk membuat dirinya meninggal ya, tujuannya untuk mati. Tapi atas izin Allah dan pertolongannya sampai saat ini beliau masih panjang umur, dan kemarin menjadi hal yang baik, pelajaran untuk kita semua. Kenapa sih kok masih ada ustadz-ustadz ya, peruqyah ya, imam ya, banyak saudara-saudara kita yang muslim yang secara zuhir kelihatan soleh ya, kelihatan baik semuanya, tapi kok masih bisa tembus ya dengan santet seperti itu ya. Berarti ada sesuatu, benteng kita yang jebol, benteng kita yang bocor, benteng goib kita yang ya masih bisa ditembus oleh jin ya. Dari mana ya? Bisa jadi karena cinta dunia, bisa jadi karena kagum, bisa jadi bangga dengan kekayaan, dengan keilmuan, bisa jadi ya kita merasa lebih baik daripada orang lain ya, bisa jadi menganggap remeh orang lain, atau bisa jadi kita di balik ini adalah lebih mencintai dunianya, sehingga pintu-pintu jin ya terbuka lebar, dia tahu celah-celah kita ya. Mari kita lihat video berikut, kita ambil pelajaran baik-baik kenapa santet masih merajalela di sekitar kita. Waspada, bentengi diri kita sungguh-sungguh dengan tauhid kita kepada Allah ya. Kita
kita tetap menjalankan sholat 5 waktu ikhlas karena Allah, dan pergilah ke masjid insya Allah. Ya, kita saksikan video berikut ya. Ingat waktu tuh sakit nih roda kiri-kiri jalan tuh sampai Danau, baru semua makan obat. Nggak mau situ Sikit-sikit makan obat. Kalau nggak rasa demam tuh udah benar, baru saya makan obat. Kalau enggak udah bawa itu ya saya tuh. Masya Allah. Jadi saya coba analisa kronologisnya ya. Kalau sakit ini kakinya sering ya, seperti ada yang jalan-jalan, kayak tadi muncul cacing, urat itu ya. Terus apa nih, pundak berat. Setiap saat tuh. Sering ya. Ulu hati sakit. Iya. Apa suka Pendek napas ya. Oke. Kadang kalau dulu sering pusing ya. Sekarang kadang-kadang pusingnya. kalau udah pusing nih sampai macam ngambang itu jalan tuh sebelah sini nih. Sebelah kanan ya. Kadang sebelah sini. Ada 5 tahun nggak bang udah sakit ini? Lebih ya Pak. Ada ya, yang sempat dulu hampir tak bisa jalan betul tuh ya. Pakai roda ya. Iya. Yang sempat lumpuh 2014. setengah tahunan. Masya Allah. 14, 2013 lupa. Gitu. Ya oke bang, mbak ya, kita ikhtiar pada Allah, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillah. Ya, kita mulai. Saya kasih nasihat dulu nih ya, saling menasihatilah kita bang ya, insya Allah untuk diri saya pribadi secara khusus ya. Mudah-mudahan saya kasih nasihat 2 aja deh, mudah-mudahan mana tahu kita ada yang lalai gitu ya. Nomor 1, kita menjadi orang yang pemaaf. Nomor 1 ya, karena bisa jadi banyak orang-orang yang mungkin ya menyakitin kita, mungkin ya bisa menghibah kita, bisa jadi juga memfitnah kita ya, mungkin secara terang-terangan juga gitu ya, atau mungkin bahkan orang-orang yang punya hutang sama kita, walau alam. Maka berusaha keraslah kita kepada Allah untuk memaafkan siapa saja karena Allah ya, sehingga dengan kelembutan hati kita ini mudah-mudahan karunia Allah itu cepat turun ya, karena kita menjadi orang yang pemaaf ya, memaafkan siapa saja. Kan tidak ada sesuatu pun yang tanpa izin Allah. Pastinya bisa jadi itu cobaan untuk kita ya bang ya, karena kita masih ada Allah, masih ada iman, sehingga Allah masih berikan kesempatan sampai saat ini. Kita ambil sisi baiknya ya, jadilah orang yang pemaaf. Yang kedua, ini yang paling penting dari semua keadaan, kita hidup tempatnya dosa, tempatnya hilaf, tempatnya kita bikin masalah di dunia ini kan. Tak ada yang sempurna kan kita ini. Maka bisa jadi karena kelalaian kita, bisa jadi karena ya ucapan kita, bisa jadi mungkin prasangka kita. Jadi kita minta ampun aja sama Allah. Ini poin pentingnya. Secara ikhlas kita mengakui diri kita ada salah kepada Allah. Jadi 2 aja nasihat saya. Ya, jadi orang yang pemaaf. Dan kedua, kita betul-betul minta ampun sama Allah atas kehilafan kita. Insya Allah itu sakit medisnya tadi sudah diceritakan. Nah sekarang kalau ada non medisnya atas izin Allah, kita hanya mohon pada Allah kalau memang ada yang mengganggu, mudah-mudahan Allah hadirkan, Allah kasih hidayah yang mengganggu itu atas izin Allah ya. Nah, mudah-mudahan Allah bisa hadirkan lewat bunda untuk bisa didakwai. Insya Allah itu pun kalau ada. Wallahu alam ya, Allah yang punya. Bantu kami dengan istighfar dalam hati bang, ikhlaskan hati karena Allah, dan kita 2 niatnya ya, sembuh dari penyakit medis dan minta pada Allah sembuh dari penyakit non medis global ya. Insyaallah bang, kita niatkan saja pada Allah insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir.
Astagfirullah. Astagfirullah. Ada yang ganggu bang, atas izin Allah ya. Astagfirullah. Siapa kamu? Ngapa lagi? Tak boleh ke? Wah, galak benar. Udah, kita berkawan aja. Astagfirullah. Kenapa Jin? Kamu tolak-tolak saya? Marah? Saya lah yang harusnya boleh marah. Kamu ganggu manusia, ya. Ya kita ngomong baik-baik aja ya. Kamu yang ada sama abang ini? Astagfirullah. Sejak kapan? 7 apa tuh? 7 bulan? 7 tahun? Allahu Akbar. Kamu sudah 7 tahun bersama dia. Dari mana kamu masuknya? Dari hati? Kamu datang sendiri atau disuruh? Apa tuh? Dua-duanya. Oh, ada yang datang sendiri, ada yang disuruh juga. Gitu. Kamu terikat dong sama dukun. Sudah berapa tahun tadi? 7 tahun. Dikasih apa kamu sama dukun? Darah. Darah apa? Kambing. Oh, banyak ya. Berapa kali udah? 1 kali. Berarti kamu menjalankan perintah dia dong. Ya. Apa tujuanmu nih? Apa tuh? Mati? Astagfirullah. Kamu ditugaskan untuk membuatnya mati? Kenapa sih kok dibikin dia harus mati? Tidak tahu. Kamu menjalankan tugas saja. Terus kan sampai sekarang atas izin Allah masih hidup nih. Terus kenapa kamu masih ada di badannya? Belum boleh keluar. Yang melarang siapa? Dukun. Dukunnya. Oh, gitu. Kamu sendiri atau ada kawannya di badannya nih? 3 jin kerjasama. Satu keluarga ini. Astagfirullah. Nah, ya oke. Kamu tadi hanya takut pada dukun ya, tidak takut pada Allah. Saya hanya kasih nasihat jin, semoga Allah nanti memberimu hidayah ya. Ya Allah, mak. Astagfirullah. Sabar. Beginilah resiko seorang peruqyah nih ya. Karena main-main. Ini bukan tontonan ya, Mbak, Kak ya. Ya, ini semuanya nih lihatnya ya, makhluk goib. Sangat jahat ya. Sangat jahat. Setan itu musuh yang nyata, jin musuh yang nyata bagi kita. Astagfirullah. Oke, Bin, Jin, kita ngomong baik-baik. Oke ya. Sabar Jin, sabar. Semoga Allah memberimu petunjuk ya. Jin, saya tanya, kamu ada ganggu penyakit di badannya nih? Kamu yang menimbulkan kakinya sakit itu? Bukan? Memperparah. Kamu apakan kakinya? Tusuk. Kamu tusuk. Tujuannya? Lumpuh. Gitu. Pakai apa kamu nusuknya? Pakai jarimu. Oh gitu. Kamu tusuk gitu ya. Terus kamu kah yang Oke. Terus gangguanmu di mana lagi? Di punggungnya? Di dadanya? Mak,
Selap nanti aku nih dipukul-pukul sama jin nih. Ampun dah. Kamu yang ada di pundaknya itu, yang berat sakit terus itu, kamu apakan tuh? Rumah kami. Rumah kamu di situ, kamu tinggal di situ. Terus di dadanya yang suka sakit itu, kamu juga ganggu. Kamu apain tuh ulu hatinya? Ikat. Kamu ikat. Allahu Akbar. Apa tujuannya kamu ikat? Sakit. Sakit dadanya. Oke. Kamu ada ganggu di kepala juga? Semua. Astagfirullah. Ya, bantu dengan istighfar ya Bang ya, Abang, Kakak. Oke, Jin, kamu dapat makan kah di sini? Keluarga ini nggak dapat makan? Oke, sekarang saya tanya dulu. Kamu nggak merasa capek kah ganggu manusia ini? Tidak merasa capek kah kamu? Hanya dikuasai dukun aja? Ya? Ini aku kasih nasihat nih. Ya. Aku ajak kamu untuk tobat kepada Allah bangsa jin. Ya, kesempatan kamu masih hidup. Keuntungannya apa? Keuntungannya insya Allah jika kau bertobat, engkau beriman kepada Allah, tempatmu di surga, tempatmu nyaman, makananmu nyaman, tempat tinggalmu nyaman, selamanya nyaman. Tetapi kalau kamu tidak taat, tidak beriman kepada Allah, dengarkan, tempatmu dibakar selamanya. Bisa lepas dari para dukun. Insya Allah. Baik, dengarkan ini. Kamu dengarkan ya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar jin ya? Agama yang lurus, agama yang diterima Allah. Agama yang hanya Islam. Ya, jika kamu tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah, ya, maka tempatmu di neraka jahanam bersama orang kafir, bersama orang munafik, bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini enggak main-main ya. Tapi jika engkau bertobat, kamu beriman kepada Allah, sungguh rahmat Allah maha luas, ampunan Allah maha luas, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar? Jin dan manusia hanya diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Ini kamu dengar jin. Tapi kamu ibadah kepada dukun. Kamu takut hanya kepada iblis. Kamu harus tahu nih, iblis dan dukun itu dan kami manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Bukan ibadah kepada manusia, bukan ibadah kepada iblis, bukan ibadah kepada makhluk. Tapi kamu telah beribadah kepada dukun dan pada iblis. Jika kalian tidak bertobat, sungguh tempatmu di neraka jahanam, dibakar selamanya, tidak mati-mati. Kalau sekarang kamu mati, putus, tapi kamu akan disiksa selamanya di neraka jahanam. Ya, saya baca firman Allah bukan menyihirmu. Saya juga mendakwai manusia ini sama seperti kamu untuk taat kepada Allah. Semoga Allah memberimu petunjuk. Dengarkan. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, dengar jin. Ya, suatu kewajiban kami, tugas kami untuk saling tolong-menolong kepada manusia nih. Ini perintah Allah. Sama bangsa jin, jika kamu beriman, kamu akan bersama jin-jin muslim yang akan tolong-menolong kepada agama Allah sampai mati. Sama seperti kami. Ya, tugas kami mendakwai saja. Semoga Allah memberimu petunjuk. Dengarkan nih. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kijaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba. Semoga Allah memberimu petunjuk, Jin. Ada yang kamu lihat, Jin? Cincin dari seberang, kiri kanan dan belakang datang. Masya Allah. Jin kafir? Panggil mereka semuanya. Sudah Ada berapa nih yang ada di sini? 10. 10? Aku ajak kamu untuk masuk Islam, kamu mau? Sungguh? Allahu Akbar. Baik, kamu pimpin, bersyahadat ya. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan sihirnya, buhul-buhulnya yang ada di abang ini dan keluarga ini atas izin Allah ya. Bantu istighfar, Bang. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada, Jin, sihirnya? Subhanallah. Ya, Jin, insya Allah kamu sudah Islam. Apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam? Aku berkerudung dan bergamis. Kalian berkerudung dan bergamis semuanya? Laki-laki tidak. Laki-laki bergamis, ya, perempuan berkerudung. Ada 10 tadi yang masuk Islam. Subhanallah. Terus kamu punya cahaya sekarang? Ada? Allahu Akbar. Tadi wujudmu apa sebelum masuk Islam nih? Jin perempuan. Jin perempuan. Warna kulitnya apa sebelum masuk Islam nih? Hitam. Semuanya. Oh, setelah masuk Islam berubah pakai gamis. Masya Allah. Terus kamu masih terikatkah sama dukun? Subhanallah. Ya. Apa yang kamu rasakan, Bang Sajin, setelah masuk Islam ini? Perhatikan ini ya. Ketenangan. Ketenangan. Allahu Akbar. Kamu pernah merasakan kayak gini? Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi kebencian. Benci pada siapa? Mereka. Allahu Akbar. Kamu tidak nyesal, Jin, ganggu manusia selamanya kayak gini? Kamu hanya mengganggu aja seumur-umur hidupmu sampai dunia kiamat nanti. Saya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Sebentar, Jin. Kamu tadi pasang sihir ke abangmu di mana? Seluruh badan. Seluruh badan. Tujuannya tadi? Kematian. Kematian. Astagfirullah. Kamu ada ganggu ke istrinya juga? Kamu pasang di mana sihirnya? Pinggang. Di pinggangnya. Di mana lagi? Tujuannya? Sakit. Sakit. Kepada anak-anaknya? Semangat. Semangatnya. Semangat apa yang kamu ganggu? Beribadah. Oh, kamu kacau supaya tidak beribadah kepada Allah dengan baik. Astagfirullah. Masya Allah. Semua sihir yang di abang ini udah ada? Sudah. Udah hilang semuanya? Yang di punggung, yang di kaki, yang di hatinya? Namun bukan 100% sihir. Bukan 100% sihir. Kami hanya memberatkan keadaan. Kalian tadi kerjasama ya dengan jin yang lain ya? Kala akan terus
Akan terus apa? merasakan sakit karena bukan dari kami, dari Oh. sihir. Oh, maksudnya penyakitnya juga bukan dari sihir aja, dari medisnya ada. Oh gitu. Baik Bang Sajin. Ya, kamu menyesal nggak nih masuk Islam nih? Allahu Akbar. Nah, kamu masih mau ganggu nggak nih manusia? Allahu Akbar. Tuh kenapa kamu nangis, Jin? Perhatikan ya. Ini alamnya dia. Kita nggak lihat. Intinya sama, karena kita dikasih hijab aja sama Allah. Kita tak pernah merasakan ketenangan. Allahu Akbar. Tidak pernah seperti ini? Masya Allah. Walau cahaya kami tidak seterang kalian. Allahu Akbar. Kami punya cahaya semua ini. Dengar Bang Sajin. Dengar ini semua pelajaran ya. Jika kita tak punya iman, gelap katanya. Pelajaran untuk kita nih. Kan jin dan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Dia kafir. Dia mengajak kita untuk kafir kan? Dengar Jin, seiring dengan keimananmu dan kamu menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh, insya Allah ya, semakin membesarlah cahaya itu. Saya kasih nasihat Bang Sajin. Kamu tidak mau minta maaf nih? Tadi minta maaf. Bang, dia minta maaf ini, keluarga ini. Abang maafkan Bang. Masya Allah. Dengar Bang Sajin, kamu dengar sendiri ya. Keluarga ini tidak ada dendam, tidak ada benci ya. Tugas kami hanya bermohon kepada Allah, dan kalian sudah dimaafkan atas izin Allah. Saya kasih nasihat sungguh-sungguh Bang Sajin. Nomor 1, kamu tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Selama ini kamu kafir, kamu tidak tahu dengan Allah, kamu tidak percaya kepada Allah, dan kamu mengganggu umat-umat muslim. Tobatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Yang kedua, kamu gabunglah sama jin-jin muslim yang ada di masjid, tempat abang ini ke masjid. Gabunglah ke sana, kamu belajar syariat Islam. Banyak ustadz di sana. Kamu belajar agama Islam. Jika kamu sudah paham syariatnya, kamu sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang ketiga, kamu sudah paham ini syariat Islam rahmat untuk seluruh alam, kebaikan ya untuk seluruh alam, baik jin, manusia maupun alam ini. Maka dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam agar mereka juga selamat atas izin Allah. Ya, Bang Sajin ya. Insyaallah. Insyaallah. Semoga kalian juga Allah kuatkan imannya dan mampu mempertahankan keimanan itu sampai dunia kiamat. Insyaallah ya. Kami pamit. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saudaraku yang seiman, atas izin dan pertolongan Allah ini ya, Masya Allah, 7 tahun walau alam ya. Jadi jin kafir dan santet bersatu untuk mengganggu keluarga ini ya. Sekali lagi kita mengimani hal yang goib, tapi lihatlah, karena hasad ya Bang ya, kita tidak perlu tanya siapa yang ngirim, karena itu bisa jadi bohong. Walaupun itu dinyatakan benar, tapi kita nggak tahu kebenaran itu, karena kita hati-hati menyikapi jin ya. Nah ini tadi setelah Islam kita tanyakan ya kan, tadi kabarnya. Jadi insya Allah non medisnya selesai ya, gangguan dari dia. Nah sekarang yang penyakit medisnya silahkanlah ya ikhtiar kepada ya dokter, tapi sekali lagi yang menyembuhkan Allah. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Antum juga tahu ya kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan antum tahu itu, maka karena kita beriman kepada Allah, Allah masih selamatkan kita Bang. Kematian Bang, santetnya. Sekali lagi jangan sampai kita seujon, jangan memikir lagi kawan A kawan B, jangan musuh A musuh B, jangan. Kita hanya berpegang teguh kepada Allah ya. Mudah-mudahan tetap terjaga berkah ya Bang ya. Ya. Insyaallah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.